Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhil ummati bil manaqibil aliyah. Artinya bermula segala puji itu bagi Allah, Tuhan yang memuliakan akan ini ummah dengan segala sifat yang tinggi. Wa man ala ba'dihim bi itla'i asrarihi wa ikhtar minhum bil wilayah. Artinya yang telah mengaruniakan atas tengah mereka dengan memandang segala rahasianya dan yang memilih ia daripada setengah mereka dengan menjadikan waliullah. Wa usalli wa usallima ala sayyidina Muhammadin ma'ridil asrarihi rabbaniyah. Artinya, dan aku mohonkan rahmat dan sejahteranya atas penghulu kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah tempat terbit segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi sunnatihi musanniyah. Artinya, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikuti jalan mereka yang mulia. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka adalah tatkala kami melihat akan beberapa ulama menyebutkan mereka akan segala manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani, dan kami lihat pula akan setengah perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani dan Syekh Adwil Khamazawi tastabahu bizikrihim mustawjibu nuzulihi rahmat. Artinya, bermula menyerupai dengan menyebut sekali manaqib waliullah itu mewajibkan turun rahmat, maka sukalah hatiku melihatnya dan memandangnya. Itu akan bahwa aku himpunkan setengah karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani dengan bahasa Melayu. Bermula Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani yaitu kutub yang bangsa Rabbaniyah, ialah kutub negeri Baghdad, lagi bangsa Quraisy, Sultanul Awliya wa Tazul Asfiya, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani, anak Abi Saleh, anak Abdillah, anak Yahya, anak Muhammad, anak Daud, anak Musa, anak Abdullah, anak Hasan, anak Hasan Subti, anak Amirul Mukminin Sayyidina Ali, anak Abi Talib radhiyallahu anhu ajma'in, dan ibunya Fatimah, anak dari Sayyidina Abdullah Sawfa'il Husain. Ketahuilah olehmu, hai sekalian saudara,
bahwasanya karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani itu sangat banyaknya, tiada dapat terhingga daripada kekaromahnya. Dan kata Imam Zawri di dalam kitab Busnanul Arifin, tiada aku temukan dan aku dapatkan daripada segala karamah wali-wali itu terlebih banyaknya daripada karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani. Masya Allah, luar biasa. Dan ialah guru daripada mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Hambali, dan tersebut di dalam kitab Tabaqat bagi Imam Sarnawi adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani itu digelarkan dengan Zailani karena Allah Subhanahu wa taala tazalla padanya ketika ia di dalam perut ibunya sampai 100 kali tazalla. Maka dari sebab inilah beliau digelar dengan sebutan Zailani. Dan bermula setengah daripada perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani, yaitu barang yang dikhabarkan oleh ibunya dengan katanya adalah ahwal anakku Abdul Qadir ketika lagi kecil, tiada sekali-kali ia meminum susuku pada siang hari waktu gelap bulan, yakni akhir bulan Sya'ban. Dan jikalau sekalian minum susu hendak berpuasa Ramadan, maka datanglah mereka padaku akan hal akhwal anakku itu. Apabila aku jawab kepada mereka bahwa anakku itu tiada sekali-kali hendak minum susuku pada siang hari, maka telah nyata yang hari itu daripada bulan suci Ramadan. Masya Allah, di antaranya karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani ketika masa di bayi, masih kecilnya, kalau di siang hari beliau tidak minum susu, tidak mau nyusu. Kemudian kalau mau nyusu pada saat malam hari. Bahkan ada sekelompok orang datang ke rumah beliau menanyakan kepada ibunya bahwa tentang Syekh Abdul Qadir Zailani hari ini nyusu atau enggak. Kemudian ibunya menjawab bahwa hari ini anakku tidak menyusu dan biasanya nyusunya nanti di sore hari. Masya Allah, ini menandakan bahwa akhir bulan Sya'ban, ya, masa kecilnya pun, di bayinya pun menjadi barometer umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi ukuran, ya, kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani tidak menyusui, bahwa itu tandanya di
akhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 1 bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa ya. Bentar lagi ya, dikit lagi ya. Dan setengah riwayat perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani adalah, pada ketika aku kecil, aku coba dengar ya. Ketika aku kecil, aku pada suatu hari aku keluar karena aku hendak pergi mengaji. Tiada aku lihat ketika aku berjalan mengelilingi aku dengan beberapa malaikat bersamaku, aku dan berjalan sampai pada tempat aku mengaji. Aku berjalan dikelilingi oleh para malaikat itu semua mendampingiku sampai aku ke tempat mengaji. Kemudian para malaikat itu mengatakan kepada orang-orang yang ada di tempat mengaji itu, mundur semua sekalian. Kamu, bahwa yang kami dampingi ini yaitu waliullah. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani adalah, ketika aku kecil, jika aku hendak keluar bermain pada teman-teman yang lain. Masya Allah. Karamah kedua Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani, ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani keluar rumah untuk berangkat ngaji, belajar ilmu agama, para malaikat mengikutinya, mendampingi beliau. Bahkan para santri yang lain yang ikut mengaji pun terheran-heran, ini ada anak kecil yang didampingi oleh para malaikat. Bahkan nggak tahu ini siapa. Para malaikat ini tidak berbentuk mengatakan beliau malaikat. Bahkan para malaikat tersebut menyerukan kepada santri tersebut, mundur kalian semua, bahwa orang yang kami dampingi ini adalah waliullah. Masya Allah, sudah dari kecil pun sudah terlihat karamahnya. Dan kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani masa kecilnya seperti biasa, main bersama para anak-anak kecil yang lain, dan beliau senang dengan anak-anak kecil yang fakir, dan beliau berkumpul bercandaria seperti manusia biasa. Kemudian asistennya dan setengahnya daripada wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani, seyogianya sekalian kamu hendaklah
menjadi daripada seseorang itu suka pada seseorang melainkan dengan izin daripada Fir'aun, supaya jangan yakni melainkan itu daripada hawa nafsu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, wala tattabi'ul hawa fayudilluka an sabilillah. Artinya, dan jangan kamu sekalian mengikuti hawa nafsu, niscaya kamu sesatkan daripada jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maha mulia adanya dan setengah daripada riwayat Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani bahwa adanya pada suatu masa aku sedang duduk bersama dengan ibuku, maka aku minta izin pada ibuku yang aku hendak pergi ke negeri Baghdad, karena aku hendak menuntut ilmu. Karomah yang kedua, karomah selanjutnya, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir mewasiatkan kepada kita semoga sebagai umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita membenci dan mencintai orang itu dengan sederhana, dengan karena Allah. Benci kita kepada Allah, benci kita kepada manusia harus karena Allah dengan sederhana. Benci kita, sayang kita kepada manusia harus karena Allah juga. Kenapa saya bisa katakan benci dan sayang itu harus karena Allah? Contoh, suatu saat orang yang kita benci, siapa tahu orang tersebut taubat kepada Allah dan meminta maaf kepada kita, sehingga orang tersebut yang benci menjadikan wasilah kita, amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kita cintai, kita pun harus karena Allah. Contoh, terkadang orang yang kita cintai bisa berbahaya buat kita, bisa menjadikan malapetaka buat kita. Contoh, seorang istri yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, tapi kita tidak bisa menjaga auratnya, kita tidak bisa menjaga ibadahnya, maka itu akan menjadikan malapetaka buat kita semua sebagai seorang suami. Karena apa? Tidak bisa menjaga aurat dan tidak bisa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani mewasiatkan kepada kita agar benci dan sayang kita harus karena Allah. Jangan dendam selamanya, ya. Jangan cinta selamanya, cintaan ting, ya. Mabuk cinta jangan. Cinta itu harus karena Allah. Masya Allah. Yang terakhir, ya, yang terakhir pakai maaf. Setengahnya daripada karamah Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani ketika
Aku duduk bersama ibuku, lalu aku meminta izin kepada ibuku hendak pergi ke negeri Baghdad, karena aku hendak menuntut ilmu dan ziarah ke orang-orang soleh. Maka tatkala mendengar ibuku akan khabar itu, lalu ibuku menangis dan memeluk diriku dan berwasiat ia kepadaku akan beberapa kebenaran lahu di dalam hal ahwal kepadaku, dan berikan aku bekal olehnya 40 dinar, dan tidak ditaruhnya dinar tersebut di dalam punjiku. Lalu aku berjalan beserta dengan sekalian orang-orang hendak pergi ke negeri Baghdad. Maka tatkala aku dan yang lainnya sampai pada tempat yang bernama Rabit Taiban, keluar kira-kira ada 60 orang, banyaknya hendak merampas pada kami, dan adalah sekalian mereka berkendara kuda serta dengan lengkap alat senjatanya. Maka lalu mereka merampas kepada sekalian orang. Ada serta aku tiba menghampiri seorang daripadanya, namun itu kepada aku dengan kata-katanya, ya fakirun, yang ada serta kamu. Maka aku jawab, ada 40 dinar pada aku, dan di mana pun ia, di mana adanya dia itu. Aku jawab, ini di dalam punjianku. Pada lalu ia meninggalkan aku. Tiba-tiba datang pula yang lain daripada mereka dan menanyakan pula ia dinar aku. Maka aku jawab adanya seperti yang tadi aku jawab kepada sahabatnya. Lalu mereka tiba-tiba memeriksa, mendapatkan ia 40 dinar dalam punjiku. Maka takjub setelah mereka dan berkata, iya, hai fakir, apakah serupa yang engkau mengaku ini? Maka aku jawab kepada sebab bahwa ibuku telah menyampaikan kepadaku janji pada aku yang ia menyuruh aku selalu memberikan kebenaran dan segala hal ahwal aku. Maka lalu mereka menangis sekalian karena mendengar perkhabaran aku itu, dan berkata,
mereka pula, aku ya fakirun, engkau ini tidak sekali-kali berbuat khianat kepada perjanjian ibumu, bahwa kami ini sekalian telah berbuat khianat kepada janji Tuhanku di dalam beberapa maka lalu. Taubatlah mereka sekalian di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani. Masya Allah, luar biasa ya. Setengah riwayat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir karamahnya, Tuan Syekh Abdul Qadir meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke negeri Baghdad. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu dan menemui orang-orang soleh. Kemudian ibunya menangis dan memeluk karena saking cintanya kepada anaknya, dan ibunya menitipkan pesan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani akan selalu menjaga kebenaran dan selalu menjaga kejujuran dimanapun berada. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani berangkat bersama rombongan, berjalan. Setengahnya daripada perjalanan, Tuan Syekh Abdul Qadir dihadang oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat, sekitar 60 orang. Dikelilingi, semua mereka berkendara kuda dan bersenjata lengkap. Satu persatu harta rombongan diambil. Harta rombongan diambil semua. Ada satu rombongan yang menanyakan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani, apakah yang kau bawa? Apa yang kau punya? Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani menjawab, di dalam tasku ini ada 40 dinar. Masya Allah. Akhirnya pergilah. Yang nanyanya itu pergi, bilang sama ketuanya, bos, tadi orang yang satu itu di tasnya ada 40 dinar katanya. Dia bawa 40 dinar. Akhirnya setelah yang lain dirampas semuanya, tinggal satu, ya, Tuan Syekh Abdul Qadir yang belum diambil hartanya. Akhirnya didatangin oleh ketuanya. Ditanya lagi itu, mana yang katanya kamu membawa 40 dinar? Ada di dalam tasku, silahkan diperiksa. Setelah diperiksa, ternyata benar, itu di dalam ada 40 dinar. Kenapa kamu jujur, gak pernah berbohong, ini beneran ada 40 dinar? Apa jawabnya? Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani, aku sebelum berangkat merantau menuntut ilmu, aku diwasiatkan oleh ibuku. Masya Allah, diwasiatkan oleh ibuku untuk selalu menjaga kebenaran dan selalu menjaga kejujuran. Akhirnya para perampok ini menangis. Wahai Tuan, kamu sangat menjaga kejujuranmu, kamu tidak berkhianat kepada ibumu, sementara kami tidak jujur, kami berkhianat kepada Tuhanku. Menangis orang-orang tersebut, para perampok tersebut menangis. Akhirnya para perampok tersebut mengembalikan harta yang sudah diambilnya. Rombongan segitu banyaknya dikembalikan, diambilin lagi, kembalikan. Setelah dikembalikan, perampok tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah pertama kali orang tersebut bertaubat di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani. Wallahu a'lam. Amin Allahumma amin. Ini luar biasa ya, waliullah ya.
semasa remajanya, semasa kecilnya sudah menunjukkan kewaliannya. Karena apa? Dari mulai masa di dalam kandungannya pun ya, ibunya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menempatkan putranya ini adalah putra yang saleh. Amin Allahumma amin. Kalau zaman sekarang beda ya. Kita lagi istri kita lagi hamil, kadang-kadang ya yang lagi hamilan tiktokan ya, bukannya mendekatkan diri kepada Allah supaya anaknya soleh atau soleha ya, karena beda ya, tiktokan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan berkah buat kita semua. Saya mohon maaf kepada para guru seandainya yang saya sampaikan kurang berkenan, barelo atau kurang jelas. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu murni daripada kebodohan saya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan sehat, keberkahan taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk doa manakib insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Zainal. Wafadha'ala sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu ta'ala an ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna natawassalu ilaika بأفضل المتواصل لديك وبآله وأصحابه الذاكرين إليك، وأنت ليت في هذا المحل الشريف فساروا ولا حث على الحاضرين سموسة وآفاره، وأن تمن علينا بأوفر الخطوط من رضوانك، واجعل لنا نصيبا من جودك وامتنانك، وارزقنا ببركته صدق اليقين، ولا تجعلنا ممن تأكل الدنيا بالدين، واجعلنا ممن يؤمن بكرامة الأولياء والصالحين، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا جاهلا إلا أرشدته، ولا تجاهلا إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا طريقا إلا أمننته، يا من لا يزال على كثرة السؤال إلا كراما وجودا، ولا أكثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. نسألك اللهم أن تمدنا بمدينة سيد المرسلين، وتجعلنا لرواته وإفعاله من المتبعين وبسنة وطاعته ومن المتمسكين، وأن تجعلنا آخر كلامنا من الدنيا بالتوحيد رب العالمين وبرسالة نبينا للخلق أجمعين، وأن تدخلنا في شفاعته وتحت لوائه يوم الدين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين، ثم لمن أسس بهذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد، وجاوزهم بإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم